Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan salah satu materi mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar dengan judul Pengaturan dan Pemeliharaan Buku-buku dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anis Zohriyah MM. Kami dari kelompok 7 beranggotakan pertama saya sendiri, Siti Rujana dengan NIM 201250009. Kedua, Adisti Azahra Apriliani dengan NIM 201250011. Dan yang terakhir, Tia dengan NIM 201250040. Oke, langsung saja kami akan memaparkan materinya. Mohon disimak dengan baik-baik ya. A. Persiapan. Sebelum buku-buku perpustakaan sekolah disusun dan disimpan, sebaiknya buku-buku tersebut dilengkapi dengan perlengkapan buku. Perlengkapan buku yang dimaksud antara lain berupa: pertama, label buku atau call number; kedua, kartu buku beserta kantongnya; dan yang ketiga, slip tanggal atau date slip. Pertama, label buku atau call number. Label buku merupakan nomor penempatan buku yang berisikan nomor klasifikasi, 3 huruf pertama nama keluarga atau utama, 1 huruf pertama judul buku. Biasanya label buku ditempelkan pada punggung buku bagian bawah. 2. Kartu buku beserta kantongnya. Kartu buku dapat dibuat dari kertas manila atau kertas gambar yang tebal dengan ukuran 7,5 x 12,5 cm. Kartu buku ini dibagi menjadi 2 kolom. Kolom pertama untuk mencatat tanggal pengembalian, sedangkan kolom kedua untuk mencatat nomor peminjam. Nantinya akan dimasukkan ke dalam kantong buku. Kantong buku dapat dibuat dari kertas biasa yang berukuran 9 x 12 cm. Pada kantong buku ini juga dituliskan nomor klasifikasi, judul buku, dan pengarangnya. Tiga, slip tanggal, date slip. Kegunaan dari slip tanggal adalah untuk membukukan tanggal harus dikembalikannya buku, agar dapat mengingatkan si peminjam sewaktu-waktu. Slip tanggal dapat dibuat dari kertas biasa yang berukuran 7,5 x 12,5. Slip tanggal ini ditempelkan pada halaman buku yang paling belakang. B. Penyusunan buku-buku. Penyusunan buku-buku perpustakaan sekolah merupakan kegiatan yang tidak kalah penting dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan sekolah, dan harus mendapatkan perhatian dari guru pustakawan. Tujuan penyusunan buku di rak yaitu untuk mencegah buku-buku dari kerusakan dan pemeliharaan buku dalam keadaan rapi, bersih. Selain itu, apabila buku disusun dengan baik akan mempermudah murid-murid pada waktu mencari buku-buku tertentu, mencari informasi yang diperlukan. Penyusunan buku-buku harus sistematis. Penyusunannya pertama-tama menurut urutan nomor klasifikasi mulai nomor terkecil sampai dengan nomor terbesar. Kemudian menurut urutan alfabetis dari 3 huruf kependekan nama keluarga atau utama pengarang buku, dan akhirnya menurut urutan alfabetis dari huruf pertama judul buku. C. Pemeliharaan buku-buku. Dalam rangkaian kegiatan pemeliharaan buku-buku perpustakaan sekolah, ada 2 kegiatan, yaitu berusaha mencegah kemungkinan timbulnya kerusakan buku-buku, dan membetulkan atau memperbaiki buku-buku perpustakaan sekolah yang telah rusak. 1. Mencegah kerusakan. Ada 2 faktor yang membuat buku-buku menjadi rusak. Yang pertama, faktor manusia. Misalnya mencoret-coret halaman buku, merobek,
pada waktu belajar di perpustakaan sekolah sambil makan makanan kecil, sehingga sisa-sisa makanannya terjatuh ke buku yang sedang dibaca. Yang kedua, faktor alamiah. Misalnya kelembapan udara, air, api, jamur, debu, sinar matahari, dan serangga. Kelembapan udara dapat menimbulkan jamur yang dapat merusak buku-buku. Kelembapan ini biasanya terjadi di ruang-ruang yang gelap dan ventilasi yang kurang. 2. Perbaikan buku. Usaha-usaha perbaikan buku perpustakaan bermacam-macam, tergantung kepada jenis kerusakannya. Biasanya yang sering dilakukan antara lain: A. Memperbaiki buku-buku yang sedikit sobek. B. Memperbaiki buku-buku yang sebagian halamannya lepas. C. Memperbaiki buku-buku yang punggungnya rusak. D. Memperbaiki buku-buku yang paperback-nya rusak. E. Menjilid buku-buku yang jilidnya lepas, dan sebagainya. Dalam memperbaiki buku-buku yang rusak diperlukan bahan dan alat. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan sebelumnya antara lain berupa kertas HVS, kertas gasing, kertas marmer, karton tebal, line, dan benang. Sedangkan alat yang perlu dipersiapkan adalah pisau, silet, palu, paku, jarum, kuas, penggaris, alat pengepres buku, dan staples. Petugas yang ditunjuk untuk memperbaiki buku yang rusak harus memiliki pengetahuan memperbaiki buku. Petugas tersebut juga harus terampil dan kreatif. Dengan demikian, buku yang rusak itu dapat diperbaiki sedemikian rupa sehingga menjadi buku yang baik kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi telah selesai kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 memohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.